Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel Mupi Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul PAL yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimana kisahnya? Langsung saja masuk ke alur cerita. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Atau bagi yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oh ya, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah 10 komentar termupi akan kami tampilkan di kotak pos 10 Mupi Film di penghujung film ini. Let's go, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang bernama Becky dan suaminya yang bernama Dan. Terlihat jika mereka sedang melakukan panjat tebing bersama sahabat Becky yang bernama Hunter. Ketiganya terlihat sangat menikmati perjalanan itu. Sampai pada titik di mana saat Becky hampir terjatuh dikarenakan jalur pendakian yang sangat sulit. Lihat hal itu dan memerintahkan Becky untuk melompat ke arahnya. Melihat keadaan sudah terasa aman, mereka pun kembali melanjutkan pendakian tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat Dan sedang menggapai sebuah lubang kecil untuk mengaitkan pengait di celah lubang tersebut. Namun sialnya, di saat yang bersamaan tiba-tiba saja ada seekor burung yang keluar dan menabrak kepala Dan sehingga membuat pegangannya terlepas dan terjatuh. Tapi beruntungnya saat itu Dan masih tertahan oleh tali pengaman yang tergantung di dinding tebing tersebut. Becky dan Hunter yang melihat itu pun berusaha untuk menolong Dan. Kemudian saat Dan berusaha mengayunkan tubuhnya untuk menggapai tebing, tiba-tiba saja satu-satunya pengait yang menahan tubuhnya terlepas dan membuatnya terjatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter. Sehingga membuat Dan langsung tewas di tempat. Scene lalu berpindah pada 51 minggu kemudian. Kematian Dan menjadi pukulan berat untuk Becky. Hal tersebut meninggalkan luka dan trauma yang cukup mendalam. Hingga membuat Becky merasa tidak ingin untuk melanjutkan hidupnya. Becky terus saja berusaha menghubungi nomor Dan. Ia berharap suaminya dapat mengangkat telepon darinya. Tapi tentu saja harapan itu tak mungkin terjadi karena Dan telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Saat Becky keluar dari bar, tiba-tiba ia melihat ayahnya berada di luar sedang menunggunya. Ayahnya yang bernama James mengkhawatirkan keadaan Becky karena Becky tak pernah mengangkat panggilan dari James. James pun mengatakan agar Becky tidak terus larut dalam kesedihannya. James berusaha mendorong Becky untuk melupakan suaminya dan kembali melanjutkan kehidupannya. James bahkan mengatakan jika posisinya terbalik dan Becky yang terjatuh dari tebing, mungkin saja suaminya akan tetap melanjutkan hidupnya, bahkan mungkin dengan cepat melupakan Becky. Mendengar perkataan ayahnya, tentu saja Becky tak terima dan semakin marah pada ayahnya. Ia pun memilih untuk pergi begitu saja meninggalkan ayahnya. Sesampainya di rumah, Becky menangis sambil terus berusaha menghubungi nomor Dan. Sampai saat ia tersadar jika Dan tak akan pernah mengangkat telepon darinya lagi. Becky pun segera minum obat penenang dan kembali meminum alkohol. Tak lama, tiba-tiba saja Hunter menghubunginya dan berkata jika Hunter akan mengunjungi rumah Becky karena mereka sudah lama tak pernah bertemu. Keesokan harinya Hunter tiba di rumah Becky. Sama seperti Becky, Hunter juga berkata jika dirinya trauma atas meninggalnya Dan. Karena itulah beberapa bulan yang lalu ia gunakan untuk istirahat dan menenangkan diri. Namun pada akhirnya Hunter berhasil mengobati traumanya. Hunter juga meyakinkan Becky untuk melawan rasa takut dan traumanya. Hunter pun berkata jika mungkin saja di atas sana Dan sedih melihat keadaan Becky yang seperti sekarang. Setelah mendengar perkataan Hunter, perasaan Becky menjadi lebih baik dan sedikit membantunya melupakan kesedihannya. Sebagai sahabat, Hunter pun ingin membantu Becky agar bisa kembali semangat menjalani hari-harinya. Hunter mempunyai ide yang cukup gila. Ia mengajak Becky melakukan pendakian pada menara radio B67 yang sudah terbengkalai di dekat kota mereka. Hunter memberi ide agar Becky menabur abu mendiang suaminya dari atas menara tersebut. Menara itu mempunyai ketinggian 2000 kaki dari permukaan tanah
atau sekitar 600 meter. Hampir setara 2 kali lipat dengan tinggi Menara Eiffel. Awalnya Becky menolak ajakan Hunter karena ia merasa masih belum siap untuk kembali memanjat. Namun pada akhirnya Becky pun luluh dan setuju untuk memanjat menara tersebut bersama Hunter. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua menuju Menara Tower menggunakan mobil milik Hunter. Saat Hunter dan Becky mengobrol, tiba-tiba saja ayah Becky menghubungi Becky. Namun seperti biasa, Becky mengabaikan panggilan itu. Sehingga mereka membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan untuk bisa sampai di sana. Menara radio B67 terletak di sebuah padang rumput kering yang lumayan jauh dari keramaian. Tengah perjalanan, Becky dan Hunter memutuskan untuk berhenti di motel untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Hunter bertanya pada seorang pelayan, apakah menara radio masih jauh? Lalu pelayan pun menunjukkan sebuah lampu warna merah yang ternyata itu adalah lampu menara radio tersebut. Sebelum mereka melanjutkan kembali perjalanan, Becky memutuskan untuk mengisi daya handphonenya hingga full. Hunter pun kemudian menunjuk sebuah cara agar Becky dapat mengisi baterai handphonenya menggunakan lubang pada lampu. अब बस इसके पिन्स को लैम्प के अंदर सही तरीके से लगाते हैं और Keesokan harinya, Becky dan Hunter kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke menara radio tersebut. Selama dalam perjalanan, Hunter selalu membuat video untuk diupload ke channel YouTube-nya. Sehingga ia tak terlalu fokus menyetir, hingga mereka hampir saja ditabrak oleh sebuah truk. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Ternyata lokasi menara tersebut ditutupi oleh pagar yang dirantai dan digembok, lengkap dengan sebuah papan peringatan. Dan sangat terpaksa, mau tak mau mereka harus melanjutkan perjalanannya menuju ke menara tersebut dengan berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, mereka melihat 2 ekor burung yang sedang memakan binatang lain. Tentu saja, Becky segera mengusir burung-burung itu. Dan Hunter tak lupa mengambil video dan memfotonya. Dan langsung mengupload di Instagram miliknya. Setelah perjalanan cukup jauh, mereka pun sampai tepat di bawah menara tersebut. Awalnya Becky merasa ragu dan mengatakan jika ia tak akan mampu memanjat menara tersebut. Karena ia masih merasa ketakutan dan trauma. Namun Hunter terus saja memberinya semangat dan berkata jika Becky pasti bisa. Hingga akhirnya mereka pun mulai menaiki tangga menara satu persatu. Hunter terus menaiki menara dengan penuh semangat dan antusias. Berbeda dengan Becky, Becky merasa ketakutan dan gemetar selama menaiki menara radio. Di tengah pendakian, Becky memanggil Hunter dan meminta air minum. Setelah Becky minum, mereka kembali melanjutkan memanjat menara itu. Melihat ketakutan di wajah Becky, akhirnya Hunter berusaha bercanda dengan cara menggoyangkan tangga. Hal itu membuat Becky marah dan meminta Hunter untuk berhenti. Setelahnya mereka kembali menaiki tangga menara satu persatu. Hingga saat akan sampai di atas puncak, tanpa Becky dan Hunter sadari, satu-satunya baut yang menempel di tangga itu terjatuh. Sesampainya di atas puncak menara radio B67, Hunter dan Becky bersorak kegirangan. Mereka segera mengabadikan momen tersebut dengan berfoto dan membuat video. Hunter dengan berani membuat video saat dirinya tengah bergelantungan di puncak menara hanya berpegangan dengan satu tangan. Setelah itu, Hunter berkata jika Becky sangat hebat karena dapat melawan rasa takutnya. Becky pun segera menaburkan abu suaminya di atas puncak menara sambil mengucapkan kalimat perpisahan. Bukan hanya Becky saja yang merasa kehilangan Dan. Akan tetapi, Hunter juga merasakannya. Setelah selesai, mereka memutuskan untuk langsung turun ke bawah. Becky memutuskan untuk turun duluan. Namun tiba-tiba saja tangga itu terlepas dan terjatuh. Itu membuat Becky ikut terjatuh. Beruntungnya, Becky terkait dengan tali pengaman yang terkait di tubuh Hunter. Puncak menara, Hunter berusaha keras untuk menarik Becky,
Sampai akhirnya Becky berhasil kembali ke atas. Mereka merasa lega karena Becky berhasil diselamatkan. Namun saat melihat ke bawah, mereka dibuat cemas karena ternyata tangga sudah terlepas dan berjatuhan ke bawah. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa turun. Tentu saja, hal itu membuat Becky sangat panik dan takut. Mereka berdua harus memutar otak mencari cara agar bisa kembali ke bawah. Becky segera membuka handphonenya dan ternyata tak ada sinyal. Hunter mencoba untuk menenangkan Becky agar tidak semakin kalut meskipun dirinya juga merasa ketakutan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan teropong dan sebuah pistol. Becky juga baru tersadar jika tas yang dipakainya terlepas terjatuh ke bawah. Becky semakin ketakutan karena persediaan air minum ada di dalam tas itu. Namun, Hunter terus meyakinkan Becky jika semua akan baik-baik saja. Hunter yakin nanti akan ada orang yang menolong mereka dan melaporkan ke 911. Beberapa saat kemudian, Hunter baru sadar jika kaki Becky berdarah. Ia pun dengan segera melepaskan kemejanya dan bergegas mengikat ke kaki Becky. 5 jam berlalu, namun mereka masih belum mendapatkan bantuan. Saat Hunter sedang mencari sinyal, ia terlihat banyak yang merespon postingannya tentang hewan yang dimakan oleh 2 ekor burung tadi. Hunter berkata pada Becky jika ia akan meminta bantuan kepada followersnya melalui postingan yang ia buat. Ia berharap di bawah sana ada sinyal sehingga followersnya dapat menghubungi 911. Hunter berpikir jika sinyal baru saja hilang saat mereka berada di atas puncak menara tersebut. Sehingga ia memutuskan untuk memasukkan ponselnya ke dalam sepatunya. Ia juga memasukkan kaos kaki serta beberapa barang lainnya agar HP tidak terjatuh saat diturunkan. Lalu Hunter segera mengulurkan tali itu menuju ke bawah. Beberapa saat kemudian, Becky melihat sebuah tato di kaki Hunter. Belum sempat ia melihat dengan jelas, tiba-tiba saja ia mendengar Hunter berteriak. Ternyata Hunter melihat di bawah sana ada seorang yang sedang menelpon dan juga ada seekor anjing. Mereka berdua berusaha berteriak sekeras mungkin dan berharap pria yang ada di bawah dapat mendengarkannya. Becky pun berusaha melemparkan sepatunya dan berharap pria itu melihat ke atas. Pria itu sempat menghampiri tempat di mana sepatu Becky berada. Namun, ia hanya melihat di sekeliling tanpa melihat ke atas. Tak lama kemudian, ia pun langsung pergi. Pada malam harinya, Hunter melihat ada sebuah mobil tak jauh dari menara radio. Becky memutuskan untuk menembakkan pistol ke arah atas, berharap seorang yang ada di mobil tersebut mengetahui keberadaan mereka berdua. Dan benar saja, seorang pria yang ada di sana melihat ke arah puncak menara. Ia pun segera menggunakan teropong bersama temannya untuk melihat kembali. Hunter yang melihat mereka mendatangi menara pun segera memberitahukan pada Becky. Mereka berdua merasa senang karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan pertolongan. Namun, bukannya menolong Becky dan Hunter serta meminta bantuan pada polisi, salah satu pria tersebut malah membawa kabur mobil mereka yang terparkir di depan gerbang pintu masuk ke menara radio. Hal itu membuat mereka bingung dan merasa putus asa. Mau tak mau, Becky dan Hunter terpaksa tidur di sana dalam keadaan kedinginan. Becky melihat lagi tato yang ada di kaki Hunter. Lalu ia menanyakan perihal tato tersebut. Akhirnya Hunter mengatakan jika sebenarnya ia dan suami Becky memiliki hubungan yang spesial. Hunter pun mengakui jika selama ini ia memang mencintai suami Becky. Ia mengakui kesalahannya yang pernah berpacaran dengan Dan selama 4 bulan. Namun akhirnya Hunter memutuskan hubungan itu karena ia tak ingin persahabatan mereka bertiga menjadi rusak. Hunter sadar jika apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dengan perasaan bersalah, Hunter meminta maaf pada Becky karena telah mengkhianati persahabatan mereka. Dengar perkataan Hunter, tentu saja membuat Becky merasa terluka. Ia pun baru menyadari kenapa selama ia berduka, Hunter tak pernah mengunjunginya. Ternyata Hunter sama-sama merasa terluka atas kepergian Dan. Beberapa saat kemudian, Hunter berkata jika dirinya akan membawa tas menggunakan sebuah tali yang diikat ke tiang menara.
Mereka berdua menyadari jika hal tersebut sangat berbahaya, namun mereka tak memiliki pilihan lain. Oke. Namun sayangnya, Hunter tak bisa mengambil tas itu karena posisinya sangat jauh. Sehingga ia memutuskan untuk melepaskan pengait pada tali dan mencari waktu yang pas untuk meloncat ke tempat tas itu berada. Hunter pun segera minum dan mengeluarkan tongsis. Ia segera mengaitkan tasnya ke tongsis dan menempelkannya kepada pengait tali. Setelah itu, ia pun mengambil ancang-ancang untuk melompat ke tali itu juga. Di atas sana, Becky berusaha menarik tali tersebut, sementara di bawah, Hunter berusaha dengan keras memanjat tali itu. Namun, saat Hunter hampir sampai ke atas puncak menara, Hunter mencoba meraih tangga. Tapi tiba-tiba saja ia terpeleset sehingga Hunter terjatuh. Becky berpikir jika Hunter telah tewas. Namun saat ia melihat ke bawah, ternyata Hunter masih hidup dan memintanya untuk segera menaiki tali itu agar Hunter dapat kembali ke atas. Dengan bersusah payah, Becky pun berusaha menarik tali tersebut. Beberapa saat kemudian, Hunter berhasil menaiki puncak menara. Ia melihat tangannya yang terluka. Becky segera minum untuk menghilangkan rasa haus dan laparnya. Setelah itu, ia segera mencari kertas kosong dan pulpen untuk menuliskan bantuan dan meminta tolong untuk menghubungi 911. Setelah selesai, ia menyelipkan kertas itu ke sebuah drone dan segera menerbangkannya ke bawah. Namun, belum sampai mereka mendapatkan pertolongan, ternyata drone itu kehabisan baterai. Tak ingin mengambil resiko, akhirnya Becky kembali menerbangkan drone-nya untuk ke atas. Berbagai hal sudah mereka lakukan, tapi hasilnya tetap nihil. Mereka merasa buntu dan kehabisan cara. Tak ada sinyal, takut terjatuh, takut tidak ada yang bisa menolong mereka. Pikiran Becky dan Hunter sangat kalut. Malam harinya, saat Becky melihat lampu di ujung puncak menara, tiba-tiba sebuah ide terlintas di otaknya. Keesokan harinya, Becky berusaha untuk menaiki ujung puncak menara untuk bisa mengisi daya drone. Becky pun terus berusaha, hingga di saat ia hampir menyerah, Hunter yang melihat itu mencoba untuk menghibur dan menyemangati Becky. Becky terus berusaha sekeras mungkin untuk memanjat. Dengan tenaga yang sudah melemah, sampai akhirnya Becky pun berhasil mencapai puncak tertinggi menara radio itu. Tanpa berlama-lama, Becky segera menyambungkan charger drone tersebut. Namun ternyata Becky perlu mencari sesuatu untuk dapat menyambungkannya. Dengan terpaksa ia menggunakan cincin pernikahannya, sampai akhirnya charger terhubung ke kabel lampu menara itu. Selama mengisi baterai tersebut, selama itu juga Becky berada di sana. Becky terus berpegangan sekuat tenaga agar dirinya tak terjatuh. Berapa lama kemudian, tiba-tiba burung pemakan bangkai menghampiri karena mencium darah yang ada di kaki Becky. Burung itu menyerang Becky. Tangannya pun gemetar karena sudah tak kuat menahan beban tubuhnya. Di saat yang bersamaan, baterai drone sudah terisi penuh. Becky pun dengan cepat turun ke bawah. Ia segera menyimpan tulisan yang berisi pertolongan di drone tersebut. Lalu Becky pun segera menerbangkannya. Namun lagi-lagi mereka gagal meminta bantuan karena drone itu tertabrak oleh mobil. Mereka merasa tak ada lagi harapan untuk mendapatkan pertolongan. Satu-satunya harapan yang terpikirkan oleh Becky hanyalah handphone miliknya. Ia pun meminta Hunter untuk melepaskan sepatunya. Namun Hunter berkata jika Hunter tak dapat melakukan itu karena dia telah terjatuh. Dengar itu, Becky sangat ketakutan. Saat Becky melihat Hunter, betapa terkejutnya. Ternyata Hunter telah meninggal di waktu ia terjatuh kemarin. Karena rasa takut dan sedih yang berlebihan, akhirnya Becky tak dapat menerima kenyataan jika Hunter telah meninggal. Sehingga ia menciptakan seolah-olah Hunter masih hidup bersamanya. Becky baru tersadar jika hanya dirinya yang masih hidup. Malam harinya, tiba-tiba saja angin sangat kencang. Becky berusaha untuk tetap bertahan. Ia membuka galeri dan melihat foto ayahnya
dan juga video saat ia sedang bermain bersama ayahnya ketika ia masih kecil dulu. Sementara itu, di sisi lain, James terus saja berusaha menelpon anaknya. Namun, nomor Becky tak pernah aktif. Saat bersamaan, Becky berusaha mengirim pesan serta merekam video yang mengatakan jika dirinya sangat mencintai sang ayah, serta meminta maaf untuk segala keegoisan dan sikapnya yang tak baik kepada ayahnya selama ini. Setelah melewati banyak hal, ternyata keesokan harinya Becky masih bertahan. Saat ia sedang tertidur, burung pemakan bangkai mulai mematuk luka yang ada di kakinya. Saat tersadar, ia tidak langsung buru-buru untuk bangun. Ia bersikap seolah-olah dia masih tertidur. Hingga saat burung itu terbuai, dengan segera Becky mencekik burung itu hingga tewas. Setelahnya, Becky langsung memakan daging burung itu secara mentah-mentah. Ia terpaksa melakukan itu untuk bertahan hidup. Setelah tenaganya pulih, ia pun berusaha untuk turun menggunakan tali untuk menghampiri mayat Hunter. Sesuai rencananya semalam, namun ia tak hanya menggunakan sepatu milik Hunter, tetapi ia juga menggunakan badan Hunter. Ia segera memasukkan handphonenya ke dalam sepatu milik Hunter. Lalu ia memasukkan sepatu tersebut ke dalam tubuh Hunter. Setelah itu, Becky langsung menjatuhkan mayat Hunter. Ternyata usahanya kali ini berhasil. Ayahnya segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Sampainya di lokasi, ia melihat ada mayat. James berpikir jika itu adalah mayat anaknya. Namun saat ia akan menghampiri mayat itu, tiba-tiba saja Becky memanggil namanya. Becky pun segera memeluk ayahnya. Dan film pun selesai. Tamat. Uy. I really love you. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that